Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan komunikasi pertanian. Saya Mutadirul Iksan Batubara. Saya Alvin Matul Akbar. Saya Sonya Anissa Pratiwi. Saya Natrisa Sinaga. Saya Muhammad Karim. Nah, inilah video penyuluhan kami di Kabupaten Damasraya, tepatnya di Pulau Punjung. Assalamualaikum Pak, permisi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, kami mahasiswa dari UNAN ingin sedikit berbincang dengan Bapak tentang persawahan Pak. Apakah boleh Pak? Boleh. Udah kita duduk aja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, mengganggu sedikit waktunya. Di sini kami dari mahasiswa kampus 3 UNAN Damasraya. Di sini kami ingin sedikit berdiskusi dan memberikan sedikit sosialisasi kepada Bapak dan beberapa pertanyaan juga ke Bapak. Sebelumnya izinkan kami perkenalan Pak. Saya Mutadirul Iksan Batubara, biasa dipanggil Mutar, dan juga Perkenalkan Pak, nama saya Natrisa Sinaga, biasa dipanggil Ana Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Alvin Matul Akbar, panggilannya biasanya Alvin. Pak, saya Muhammad Badari, biasa dipanggil Jafar. Dan perkenalkan saya Sonya Anissa Pratiwi, biasa dipanggil Sonya Pak. Pak, izin dulu Pak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama Bapak Rian Mahpudin, biasa dipanggil Bapak Budin. Bapak udah berapa lama jadi petani di sini? Sekitaran 5 tahun lah jadi petani. Lahan sawah ini punya Bapak pribadi atau gimana Pak? Yang bagian peta ini milik saya pribadi. Berarti lahan ini berarti punya Bapak pribadi sendiri? Iya, yang Bapak pribadi. Ini sebenarnya ini warisan turun temurun. Jadi serahkanlah kepada Bapak kan, jadi milik Bapak Leni. Nggak luasnya, sepeta 2 peta itulah, sering cukup lah. sepetak 2 petak tapi banyak kan Pak? Iya banyak. Baik Pak, izin bertanya Pak. Bagaimana Pak untuk kondisi sawah Bapak saat ini Pak? Kalau boleh tahu Pak. Inilah keadaannya sekarang, musim kemarau kan, lumpurnya jadi kering, airnya kan nggak ada, jadi salah nih ya. Pusing juga bola Bapak ini, akhirkan kemarau ini. Berarti untuk kendala Bapak saat ini di air atau di mana Pak? Di air, tapi Bapak punya apa, saluran parit kan, jadi bawa buka di saluran atas bawa buka, jadi airnya ngalir ke sini. Berarti kalau Bapak mau ngambil air itu berarti dari saluran yang di sana ya Pak ya? Iya, saluran di sana. Untuk mengalirkannya itu gimana Pak? Apa ada kayak dibuka tutup gitu atau gimana? Itu yang dibuatannya ditutup pakai lumpur aja, ditutup pakai lumpur kan, kalau mau masuk airnya ya udah dibuka aja, itu tutup lagi, gitu aja dah. Berarti ada kemungkinan nggak sih Pak airnya yang dari sana itu kayak kecil atau emang nggak ada air gitu Pak? Nengok keadaan, kalau kemarau ini kan airnya kecil, jadi susah airnya untuk turun ke sini, jadi gitu. Berarti untuk sekarang nih Pak, ini kan udah masuk musim kemarau Pak, berarti air yang di sana itu berarti kecil Pak? Ya kecil. Izin Pak, Ya. kan berarti yang udah Bapak bilang tadi kan kayak ada kendala gitu dengan air yang kecil itu Pak. Berarti untuk sekarang ini ada nggak Pak solusi yang udah Bapak lakukan itu terhadap petakan tadi sama Bapak itu terhadap irigasi yang mereka? Nggak ada sih, Bapak mengharapkan hujan aja lah turun, mengharapkan air ini.
Kalau untuk yang lain belum ada Bapak solusi buat sama Bapak ini. Oke Pak. Nah ini Pak, kami kan dari kampus 3, mahasiswa kampus 3 kampus saya nih Pak, Unan. Gini, sedikit memberikan solusi mengenai kendala air yang Bapak hadapi pada saat musim kemarau ini, termasuknya pada saat musim kemarau ini Pak. Nah, mungkin untuk solusinya bisa dijelaskan oleh kawan saya Pak, Pak Dalvin. Mungkin Pak, kalau dari yang saya lihat Pak, kalau di sini kan irigasinya itu belum sampai ke tengah-tengah gitu ya Pak, masih di ujung-ujung dengan parit ya Pak. Apalagi tadi kata Bapak menunggu hujan gitu Pak. Nah, dari yang saya lihat Pak, dari petani-petani di kabupaten yang lain atau sebagainya, itu sudah ada melakukan inovasi itu Pak, saluran cacing itu Pak. Jadi saluran cacing ini maksudnya bukan kita masukkan cacing itu Pak, tapi kita kayak saluran ini kecil Pak, kayak cacing gitu. Jadi saluran ini masuk ke petakan sawah itu Pak. Jadi misalnya kayak gitu Pak. Nah, ini kan jalan kecil nih Pak. Nah, jadi di jalan ini diapit oleh saluran cacing itu Pak. Nah, jadi di tengah-tengah ini buat ya di ujung-ujung dari petakan ini Pak. Nah, saluran ini tuh masuk Pak ke semua petakan. Nah, jadi ketika Bapak nanti buka saluran yang ada di ujung, itu nanti mengalir sampai ke tengah Pak salurannya gitu. Jadi Pak, Bapak nggak perlu nunggu hujan atau gimana gitu Pak. Jadi dengan saluran cacing ini airnya terdistribusi Pak, atau tersampaikan lah ke petakan-petakan yang sampai ke dalam. Nah, juga itu gunanya mempermudah Bapak untuk menyalurkan air ke petakan-petakan yang tidak terjangkau oleh parit-parit tadi Pak. Tadi kan parit Bapak kan di sana kan Pak. Nah, untuk ruang lingkupnya kan cuma 2 petakan yang terdekat dari parit kan Pak. Nah, dengan adanya saluran cacing ini Pak, Bapak bisa menyalurkan air ini ke berbagai petakan-petakan yang jauh dari parit tersebut Pak. Pak, simpelnya Pak. bagus juga ya. Kalau menurut Bapak gimana Pak dari yang kami sampaikan? Mungkin bisa Bapak coba nanti buat irigasi cacing kalau disarankan oleh mahasiswa adik ini, bisa diterapkan. Itu mungkin jadi harapan dari Pemda juga Pak, daripada petani kepada Pemda untuk membantu pembuatan saluran cacing ini sendiri Pak. Karena kan kalau kita sendiri yang buat kan itu susah juga Pak ya. Itu sih harapan. Soalnya untuk drainase penyaluran saluran cacing ini memang kita perlukan yang sumber airnya yang betul-betul banyak Pak. Tidak hanya parit-parit yang kecil aja Pak, kan kita buat yang besar. Terus itu untuk irigasi utamanya, dan juga nantinya bakalan kita buat irigasi cacing tadi Pak, saluran cacing itu Pak. Kalau sekedar parit biasa aja kan nanti kalau musim kemarau dia kan bakalan kering kan Bin. Gitu, Pak. Ya boleh tuh, idenya mungkin bisa Bapak coba. Bapak nanti ya, usulkan buat irigasi cacing ini. Baik Pak, mungkin itulah diskusi kita pada hari ini. Mohon maaf lagi Pak atas kami ini yang telah mengganggu waktu aktivitas pekerjaannya Pak. Mungkin Ya, nggak apa-apa. jikalau ada kata-kata kami yang salah, baik itu saya selaku moderator atau yang bawakan diskusi kita Pak, dan juga Dapa, Alvin, Ana, dan juga Sonia selaku kamera, mungkin kami minta maaf lah Pak ya. Dimaafkan Pak. Dimaafkan. Maafkan. Nah mungkin bisa lah Pak, inovasi-inovasi dari kami bisa diterapkan di sini Pak, biar persawahan di Damas Raya ini tidak terlalu kering kali Pak untuk sumber air. Mungkin sebenarnya harapan ini Penjelasan kelompok 2 tentang pembuatan saluran cacing kepada Bapak Pudin. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari
terbilang kering. Jadi petani di sini itu memiliki permasalahan tentang air. Jadi dari diskusi tadi kami dapat menyimpulkan bahwa dengan pembuatan saluran cacing dapat membantu para petani di sini untuk mengatasi kekeringan yang ada di sawah ini.